Haleluya, shalom. Apa kabar pagi hari ini? Saya sangat senang dan berbahagia bisa menyapa Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini dalam program Mendengar Suara Tuhan setiap pagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini tentunya kita mau mendengarkan firman Tuhan karena kita percaya firman Tuhan adalah dasar kehidupan kita yang harus senantiasa kita miliki sehingga hidup kita semakin berarti dan bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini saya akan berbagi firman Tuhan dan rindu memberkati kita semua dengan tema pagi ini adalah meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Kita percaya semua kita pasti di tahun yang baru ini mengharapkan banyak hal di dalam apa yang kita dambakan. Saudara, pengharapan itu adalah sesuatu yang lazim, sesuatu yang wajar. Semua manusia pasti punya pengharapan di dalam kehidupannya. Terlebih di awal tahun ini, kita pasti di tahun yang baru memiliki pengharapan yang baru yang belum kita dapatkan dicapai di tahun-tahun yang lalu, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tetapi saya mau sampaikan satu hal kepada kita. Kita harus meletakkan dasar pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus. Saudara, dalam kitab Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Haleluya. Banyak orang hanya menaruh pengharapannya dalam hidup ini saja. Apa yang akan diimpikan? Mungkin dia merindukan tahun ini mencapai keberhasilan, usahanya sukses, usahanya berhasil, rumah tangganya pulih, keadaannya sehat, dan kebahagiaan menjadi sebuah tujuan harapan kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan Yesus, semuanya itu bukanlah pengharapan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita baca Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-3, dikatakan demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Nah, saudara perhatikan, pengharapan tidak diletakkan di awal. Justru kesengsaraan dan menimbulkan tahan uji, menimbulkan ketekunan. Artinya, saya mau kasih tahu, pengharapan itu bukan tidak ada proses. Itu sebabnya di tahun 2025 ini, saudara, kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, bukan meletakkan pengharapan kita dalam hidup ini saja. Apa yang akan kita capai, apa yang akan kita dambakan dalam hidup ini. Tetapi saya percaya dalam semuanya itu kita tetap meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab juga mengatakan, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, bahwa firman Tuhan dengan tegas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Mungkin kita akan melewati tahun-tahun penuh kekeringan, tahun-tahun penuh dengan situasi yang menyakitkan. Tapi saya mau beritahu, yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Karena kita tahu kasih Allah sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Dan di dalam Kristus Yesus kita beroleh semua janji-janji Tuhan.
Sebagaimana Paulus katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, di tahun 2025 ini jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Percayalah, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, saya percaya dalam proses, dalam tantangan, dalam pergumulan, dia tetap melihat bahwa dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita yakin bahwa Tuhanlah yang mengatur langkah hidup kita. Rancangan masa depan kita adalah rancangan yang penuh harapan. Saudara, tidak ada rancangan yang terbaik selain kita memiliki rancangan-rancangan yang kita letakkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya, sebagaimana Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan atas kamu. Haleluya, saya percaya pagi ini kita akan memulai hari ini dengan suara Tuhan untuk mengajarkan kita selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus, bukan berpengharapan kepada hanya dalam hidup ini saja. Sehingga kita tahu kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal, dan dalam kehidupan kita di saat ini kita melihat penyertaan Tuhan yang selalu memberkati dan mendatangkan kebaikan, bahkan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita. Salam sejahtera, salam kebahagiaan, salam kemenangan. Tahun 2025, tahun kemenangan, tahun kasih karunia Tuhan bagi kita. Shalom, sampai jumpa.